alat besar. Kalau kemarin titrasi, pakainya alatnya apa? Masih ingat nggak? Titrasi kemarin pakainya alatnya apa? Buret, Bu. Ya, betul. Buret. Buret itu alat gelas biasa. Ya. Nanti ketika instrumen sudah pakai alat-alat yang besar-besar. Kalau di lab kemudian kalian lihat di video-video gitu toh, itu ada alat kotak-kotak banyak selang-selangnya dan lain-lain lah, itu berarti sudah masuk dalam analisis instrumen. Itu ya. Kemudian nanti pertemuan kedua atau minggu depan itu penjelasan mengenai kromatografi. Masih dasar ya. Kemudian minggu selanjutnya kromatografi lapis tipis, kemudian nanti kromatografi kolom, jadi masih kromatografi. Kemudian nah ini sudah masuk ke instrumen. Nanti akan dikenalkan yang namanya High Performance Liquid Chromatography atau HPLC. Nama bahasa Indonesianya adalah kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT. Alatnya ada di kampus. Nanti ketika praktikum juga akan dipraktikumkan, tapi itu nanti materi setelah UTS atau materi UAS, ya. Kemudian karena alatnya masih dipakai penelitian untuk saat ini. Kemudian nanti ada kromatografi gas di kampus, ada sebenarnya cuma lagi nggak bisa dipakai. Nanti akan saya jelaskan bedanya yang kromatografi cair ini kan liquid kromatografi sama gas kromatografi apa, itu nanti jelaskan di materi. Kemudian masuk ke pertemuan ketujuh yaitu mengenai spektrofotometri ultraviolet visible. Nah, ini nanti versi spektrofotometri itu panjang, macamnya ada banyak. Yang ini nanti spektrofotometri VIPIS adalah yang akan kalian praktekkan minggu depan. Jadi minggu depan kalian nanti akan praktek yang bagi prakteknya offline itu praktek menggunakan instrumen spektrofotometri ultraviolet visible. Ya, nanti akan dibagi kelompok, ada yang dapat ultraviolet, ada yang dapat visible. Alatnya jadi satu, cuma nanti agak sedikit beda di prosedur, ya. Alatnya jadi satu. Kemudian, nah ini UTS. Jadi nanti materi UTS adalah dari pendahuluan, kemudian kromatografi ini sampai spektrofotometri ultraviolet visible. Itu untuk UTS. Kemudian lanjut untuk UAS, materi UAS yaitu masih versi spektrofotometri, cuma kita beralih ke panjang gelombang yang inframerah. Kemudian nanti masuk ke spektrofotometri atomik, AS nanti. Alatnya nanti kalau insya Allah baru datang di kampus. Kalau nanti sudah selesai settingnya dan lain-lain, karena kan itu pakai pembakar, jadi harus bikin cerobong asap dulu ya di lab. Nanti kalau ternyata kalian ketika praktek offline sudah selesai settingannya, kalian bisa praktekkan itu AAS. Tapi kalau belum ya nanti nonton di video kan nanti mungkin sama Bu Alma. Itu nanti nonton videonya aja. Tapi alatnya ini baru aja datang di kampus, ya. Kemudian ada ICP kampus belum punya ya, ini versi lebih mahal dari Atomic. Kemudian ada spektrofotometri massa, kampus punya tapi ada di lab halal. Itu juga yang lebih kompleks lagi. Kemudian NMR, kampus nggak punya. Kalau mau NMR biasanya ke UI atau ke lab-lab yang lebih modern. Kemudian nanti ada nanti kita akan belajar baca spektrum-spektrumnya. Jadi nanti jangan lelah untuk membaca sandi rumput, ya. Nanti kita akan kalau kalau sudah bicara kromatografi cair kinerja tinggi, kromatografi gas, spektrofotometri, nanti saya akan berikan yang namanya kromatogram atau spektrogram. Nah, itu nanti bentuknya yang kayak sandi rumput. Lah, itu nanti saya akan ajari cara bacanya bagaimana, ya. Sampai sini ada yang mau tanyakan sebelum saya masuk ke materi? Ada yang mau tanyakan kan? Belum, Bu. Belum ya? Belum, Bu. Sekarang masuk ke materi. Saya sebenarnya pendahuluan analisis kuantitatif itu yang saya jelaskan tadi di RPS. Hari ini saya langsung ke sebentar kromatografi aja. Bentar. Oh, sorry ini aja pengantar aja.
Udah kelihatan belum pengantar spektroskopi? Sudah, Bu. Udah ya. Sebenarnya tidak terbatas ke pengantar spektroskopi ya. Ini lebih ke apa? Pengantar analisis kuantitatif. Saya ganti slide, kelihatan nggak? Halo? Saya ganti slide, gimana analisis sulit gitu, kelihatan nggak? Belum, Bu. Enggak, Bu. Belum, Bu. Enggak, Bu. Berarti emang Google gini ya. Google Meet saya sering kayak gitu ya. Udah gini aja lah, pakai ini aja. Kalau saya besarkan gini kelihatan ya dari kalian ya. Sorry. Kelihatan dari kalian kan? Tidak saya full screen, tapi cuma saya maximize saja ininya. Nggak kelihatan juga. Bentar. Ini kelihatan? Terlihat. Kelihatan, Bu. Tapi judulnya pengantar Iya, nggak spektroskopi, apa-apa. Bu. Ya, jadi sebenarnya itu tidak terbatas ke pengantar spektroskopi ya, intinya pengantar ke kimia analisis. Ini tidak saya full screen kan karena ternyata PPT-nya nggak kompatibel sama Google Meet-nya. Jadi ini saya drag ke bawah aja. Semoga masih kelihatan ya. Kelihatan toh? Masih kelihatan kan? Kelihatan, Bu. Ya. Jadi kemarin pas belajar kimia organik nilainya dapatnya apa rata-rata? A? Hah? A atau B atau C atau D? B, Bu. Dapat B. Atau banyak yang dapat Tapi A? ada yang C juga, Bu, 1. Iya. Jadi kalian kan berpikir, kimia organik kok susah banget ya. Ya emang susah sih. Saya Emang juga susah, Bu. ketika kuliah ya. Tapi apa ya? Kimia itu kalau kalian paham, tidak hanya menghafalkan, ya mungkin ada beberapa yang harus dihafalkan. Saya tidak memungkiri kalau kimia memang ada beberapa yang harus dihafalkan. Jadi tidak hanya paham, tapi juga harus dihafalkan. Kalau memang sudah tahu sudah tahu intinya, itu insya Allah masih nggak masalah gitu loh, masih bisa ngikutin. Ya, nah selain kimia organik, jadi bidang kimia itu salah satunya adalah kimia analisis. Memang itu bidangnya kimia. Nah, ketika dikaitkan dengan bidang farmasi, kimia analisis ini berarti intinya adalah kita melakukan analisis untuk senyawa-senyawa yang ada di farmasi. Nah, kemarin kalian sudah belajar mengenai analisis farmasi, ya kan? Yang ada analisis antibiotik, analisis vitamin, analisis alkohol, dan lain-lain. Itu kan kalian melakukan analisis dengan cara reaksi warna. Jadi ini direaksikan dengan ini terbentuk warna ini direaksikan dengan ini terbentuk warna ini. Gitu kan kemarin analisa farmasi? Ya enggak? Ya, Bu. Nah, itu kalau analisa farmasi tidak butuh instrumen yang canggih karena dengan tabung reaksi kemudian reagen warna sama dengan sama seperti titrasi juga hanya butuh buret itu bisa teratasi. Cuma kelemahannya apa kalau pakai metode-metode tersebut? Kurang spesifik dan kurang sensitif. Ada yang tahu bedanya spesifik dan sensitif? Ada yang tahu bedanya spesifik dan sensitif? Ada yang tahu? Spesifik itu apa? Spesifik dulu. Spesifik. Ada yang tahu nggak? Halo? Tidak, Bu. Jadi spesifik tuh gini. Misalnya saya sebagai orang ya, saya sebagai manusia mau mengenali apel Fuji di jual buah. Saya orangnya itu spesifik. Maka saya bisa mengenali apel Fuji dari kejauhan. Apelnya itu ada apel Washington, ada apel Fuji, ada apel Malang, ada apel Singo misalnya, atau apel yang impor lainnya gitu misalnya.
Tapi saya dari jauh sudah tahu bahwa itu adalah apel Fuji. Berarti saya orangnya spesifik. Atau saya dapat mengenali sesuatu itu dengan baik. Kalau misalnya saya orangnya tidak spesifik, maka saya tidak bisa mengenali itu apel apa aja. Saya tahunya itu apel udah. Saya nggak tahu apel itu macamnya apel Washington kah, atau apel Fuji kah, atau apel misalnya apel Malang, atau apel yang lain. Ya, jadi maksudnya spesifik adalah kita dapat mengenali sesuatu itu dengan baik. Itu kalau spesifik. Kalau sensitif, sensitif itu berarti kita dapat mengenali sesuatu itu dalam jumlah terkecilnya. Jadi misalnya nih, saya misalnya saya melarutkan gula dalam air misalnya. Ada orang yang bisa lihat, oh gulanya ini belum larut. Ada orang yang bilang, oh ini gulanya udah larut. Nah, orang yang masih bisa lihat partikel-partikel gula yang kecil-kecil itu, berarti orang itu sensitif. Kalau orangnya ini nggak bisa lihat gula itu, berarti orangnya tidak sensitif. Atau paling gampang bau lah, misalnya. Orangnya ini sensitif bau, berarti orangnya ini bisa membau sesuatu walaupun bau itu lemah. Ya, kalau orangnya tidak sensitif, maka orangnya itu mau baunya sekuat apapun, orangnya nggak akan membau itu. Itu artinya adalah sensitif. Nah, nanti istilah di analisis farmasi, kalau si metode tersebut sensitif, maka metode akan dapat membaca atau dapat mengenali suatu zat atau senyawa farmasi dalam jumlah terkecilnya. Kalau dia selektif, berarti si metode analisis tersebut dapat mengenali suatu zat itu di antara zat-zat yang lainnya. Contoh, kalian kalau beli multivitamin, kira-kira di multivitamin itu isinya apa saja? Misalnya yang paling gampang Enervon C, yang terkenal itu. Kira-kira isinya Enervon C apa saja? Halo? Kira-kira isi, enggak usah Enervon C lah, apa misalnya? CDR, isinya CDR apa aja? Kalsium, Bu. Terus apa lagi? Vitamin C, Bu. Vitamin C, Bu. Betul. Terus satu lagi. vitamin D. Vitamin D. Terus sebenarnya ada satu lagi, vitamin B6. Ya, CDR. Nah, kemudian si metode analisisnya itu ternyata dia sangat selektif. Berarti metode analisnya itu dapat membaca vitamin C dalam CDR yang ada campurannya D, kemudian kalsium, serta vitamin B6. Itu ya, itu kalau selektif. Kalau yang contohnya sensitif, misal, kalian kalau di air sungai itu kira-kira cemaran yang ada apa? Pernah dengar air sungai tercemar apa gitu? Kira-kira? Limbah, Bu. Limbah apa kira-kira? Contoh. Setahu kalian aja nggak apa-apa. Limbah apa? Ya, boleh, deterjen. Nah, limbah deterjen itu kan berarti natrium lauryl sulfat ya. Nah, limbah itu kan biasanya kandungan di dalam suatu air yang banyak atau air sungai itu kan sangat kecil. Nah, kalau metodenya sensitif, maka nanti metode tersebut dapat membaca cemaran deterjen dalam jumlah sekecil mungkin. Jadi misalnya deterjennya itu konsentrasinya adalah 1:1 juta dalam air sungai. Kalau metodenya itu sensitif, maka dia akan bisa membaca cemaran deterjen tersebut. Itu ya. Nah, itu nanti akan dikenalkan sebagaimana selektif dan sensitifnya setiap metode. Nah, kimia analisis itu apakah sulit? Kalau saya bilang gampang juga nggak mungkin, ya. Tapi kalau sulit banget, enggak. Kalau paham setiap prinsip dari metode analisisnya, insya Allah lancar. Cara membaca itu bagaimana, tidak harus dihafal. Jadi kimia analisis itu menurut saya adalah jadi suatu bidang di mana dia nggak perlu hafalan yang banyak, karena semua balik-balik ke rujukan, gitu ya. Jadi nggak ada yang harus dihafalkan saklek, itu nggak ada. Ya. Kemudian
Ini pesan dari Bu Alma ya, karena ini slide-nya Bu Alma. Jadi yang pasti hadiri kuliah secara teratur dan catat dengan baik nanti setiap metode analisis itu bagaimana. Kemudian nanti akan saya buat kalian untuk membaca berbagai macam kompendia. Jadi saya kembali lagi kimia analisis itu merujuk ke berbagai macam kompendia. Jadi nggak mungkin dihafalkan. Saya sendiri juga nggak hafal. Jadi harus lihat ke kerujukan itu ya. Kunci dari kimia analisis adalah mampu berpikir kritis dan logis. Jadi walaupun semuanya lewat rujukan, tapi kalian harus bisa berpikir kritis dan logis berdasarkan prinsip dari tiap metode tersebut. Ya. Kemudian tata tertib kuliah tadi sudah saya bacakan ya. Langsung ke tinjauan umum. Jadi nanti kita akan belajar mengenai aspek kuantitatif dan kualitatif dari proses analisis. Ya, dan nanti mungkin ada sedikit tambahan yaitu informasi struktur dari suatu senyawa, pada khususnya obat, karena kita akan senyawa farmasi atau nanti mungkin akan nyinggung senyawa-senyawa kimia yang lain. Nah, bedanya kualitatif dan kuantitatif itu apa? Kualitatif itu untuk tahu isinya apa, kalau kuantitatif itu untuk tahu isinya berapa. Contoh kembali lagi ke CDR tadi. Kalau judulnya adalah analisa kualitatif, maka pertanyaannya adalah apakah di dalam sampel, misalnya nih, saya kasih kalian sampel ya, saya kasih kalian sampel tablet. Ada 5 tablet misalnya. Kalau pertanyaannya, dari 5 tablet tersebut, apakah semuanya ini mengandung vitamin C? Pertanyaannya itu saja. Itu berarti pengertian dari kualitatif. Ya, jadi kualitatif itu hanya untuk bertanya di dalam sampel ini itu ada atau tidak senyawanya. Sama seperti misalnya saya kasih tablet misalnya besar-besar ya kayak tablet CDR gitu tapi banyak. Apakah di semua tablet bulat kuning orange ya warnanya orange besar ini semuanya mengandung vitamin C? Nah kan nanti terus dianalisis kan itu. Nah itu berarti analisa kualitatif, hanya untuk tahu di dalamnya ada atau tidak vitamin C-nya. Contoh analisa kualitatif adalah kemarin kalian yang tetes-tetes pakai pereaksi warna. Ya, itu kualitatif. Cuma nanti akan ada analisis kualitatif pakai instrumen juga. Kemudian kalau kuantitatif itu adalah untuk tahu seberapa banyak kandungan dari suatu sampel. Balik lagi ke CDR tadi, kalau pertanyaannya, misal saya punya sampel tadi 5 tablet. Berapa masing-masing kandungan vitamin C dalam setiap tabletnya? Jadi kata kuncinya adalah berapa. Berapa jumlahnya, berapa konsentrasinya, berapa kadarnya, berapa persen sih kadarnya, berapa ppm sih kadarnya, berapa miligram per mililiter sih kadarnya. Nah, itu berarti pertanyaan untuk analisa kuantitatif. Ya, jadi nanti akan saya sering singgung kalau kualitatifnya yang dibaca apa, kalau kuantitatifnya metode ini yang dibaca apa, itu akan saya selalu singgung di setiap metode. Ya, sampai sini paham atau ada yang mau tanyakan? Paham, Bu. Paham ya? Jadi itu kualitatif dan kuantitatif, kemudian lanjut ke slide selanjutnya. Jadi pengantarnya sebenarnya kenapa si instrumen diberikan di semester 5? Karena kalian harus dapat pengantar dulu. Pengantarnya apa? Ilmu kimia dasar, ilmu kimia analisa, ilmu kimia organik, dan lain-lain. Ya, itu harus dapat dulu, baru kalian bisa belajar instrumen. Kemudian penggolongannya tadi sudah saya singgung ya, ada analisis kualitatif, ada kuantitatif, sama analisis struktur. Cuma nanti struktur akan saya singgung sedikit aja ketika nanti belajar NMR sama MS. Ya. Kemudian analisis ada 2, ada yang konvensional, ada yang modern. Konvensional contohnya apa? Contohnya yang kemarin kalian pelajari di analisa farmasi. Jadi pakai reaksi kimia sama titrasi. Kalau yang modern itu bagaimana? Modern itu yang akan kalian pelajari pada mata kuliah ini ya, spektrofotometer, kromatografi, dan lain-lain. Nah, menurut jumlah atau cara yang digunakan, menurut jumlah yang dianalisis, itu ada makro, semi mikro, mikro, ultra mikro, submikro. Nah, nanti perbedaannya bagaimana tergantung dari sampelnya. Nah, nanti si jumlahnya ini akan mempengaruhi dalam proses analisisnya.
Itu ya. Kemudian, oh gini aja. Menurut kalian, kandungan vitamin C di CDR itu kan 1000 miligram gitu ya dalam satu tablet. Menurut kalian itu berarti dia masuk dalam golongan mana? Makro, semi mikro, mikro, ultra mikro, submikro? CDR CDR kan tabletnya gede tuh. Sekitar satu tablet mungkin bobotnya sekitar 1 sampai 2 gram. Sorry, lebih tuh. 2 sampai 5 gram mungkin satu tablet CDR. Terus vitamin C dalam CDR itu kan mungkin sampai 1000 miligram ya kalau di komposisinya. Kira-kira vitamin C di dalam tablet CDR itu dia masuk dalam golongan sampel makro, semi mikro, mikro, ultra mikro atau submikro? Makro. Makro ya. Bu. Oke. Kemudian saya punya contoh lagi. Panadol, tahu Panadol ya? Dalam Panadol itu kandungannya apa? Paracetamol. Berapa miligram? 500 ya, Bu. 500. Kira-kira dia makro, semi mikro, mikro, ultra mikro, submikro? Makro. Makro. Oh, oke. Karena tabletnya sendiri bobotnya kan paling 650 sampai 700 miligram ya. Jadi kan 500 dalam 750 itu lebih dari 50%. Pernah minum CTM? Pernah, Bu. Ingat nggak dosisnya CTM berapa? 4 miligram, Bu. 4 miligram, Bu. 4 miligram, Bu. 4 miligram per tablet ya. Berarti dia Iya, makro, Bu. semi mikro, mikro, ultra mikro, submikro? Berapa? 4 miligram berarti Mikro, Bu. mikro, Bu. Masuk ke Mikro, mikro. oke. Pernah minum dexamethasone? Pernah, Bu. Berapa miligram? 0,5, Bu. 25. Ya, ada yang 0,5, ada yang 0,75. Kalau beli Iya. di apotek ada yang bilang dexa kuning sama dexa biru gitu ya. Produksinya Iya, Bu. Harsa. Itu mana? Makro, semi mikro, mikro, ultra mikro, submikro? Makro, Bu. Hmm? 0,7. Ultra mikro, Bu. Ultra, Bu. 0,5, 0,75. Berapa? Yang mana? Sub, Bu, Mikro sub. apa ultra mikro? Sub bukan, Bu. Enggak, kalau sub kan 0,01 mikrogram. Kalau dexa kan 0,5 miligram. Ultra mikro. Ultra mikro, Bu. Ya, betul. Ultra mikro. Itu ya. Itu contoh nanti ketika kalian proses analisis. Kalau senyawanya ultra mikro seperti itu, apa bisa dititerasi? Enggak kan bisa. Karena titerasi itu metodenya tidak sensitif. Ya, balik lagi tadi. Dexamethasone dosisnya kan cuma 0,25 mg. Kalian nimbang 0,25 mg nanti di timbangan aja nggak bisa. Karena timbangan itu minimal kalau di analitik sekitar 5 mg kalian nono. 5 mg aja ngambil bahannya itu cuma setitik gitu terus ditaruh gitu. Apalagi ini dalam satu tablet cuma 0,5 atau 0,75 mg. Mau nimbang aja nggak bisa kalau gitu ya. Itu nanti analisisnya harus cari yang metodenya sensitif gitu ya. Nanti akan sering dibahas. Kemudian nanti ilmu kimia instrumen disebut juga ilmu instrumen fisikokimia karena kita akan melihat sifat fisikanya dan sifat kimianya. Jadi nanti selain lihat kimianya bagaimana, kita juga harus lihat dia tuh larut dalam air atau tidak, mudah menguap atau tidak. Itu kan sifat fisika ya. Dia bentuknya padat, gas atau cair. Nah, itu sifat fisika semua kan itu. Nah, itu nanti juga akan pengaruh terhadap metode yang mau kalian ambil atau putuskan untuk proses analisis. Ya. Kegunaannya untuk apa? Kegunaannya banyak. Jadi sebenarnya kalau boleh saya simpulkan ya, kerjaannya BPOM itu selain pengawasan juga yang paling utama adalah proses analisis ini, Badan POM. Nah, dia kan caranya mengawasi makanan dan minuman itu memenuhi syarat atau tidak, kosmetik itu memenuhi syarat atau tidak, kan dengan cara dianalisis di laboratorium, gitu kan ya. Nah, proses analisisnya bagaimana? Ya diuji apakah
senyawa-senyawa yang terkandung itu memenuhi syarat, baik senyawa yang diizinkan maupun senyawa yang tidak diizinkan. Nah, nanti dikenal kita bahas lagi di contoh-contohnya nanti ya. Kemudian ada juga disediaan rumah tangga sama lingkungan hidup. Kalau lingkungan hidup contohnya tadi cemaran-cemaran. Jadi nanti mungkin ketika membahas AAS nanti kan sering saya singgung mengenai cemaran logam berat. Logam berat itu kan bisa mencemari baik air sungai, air sumur, air empang, tambak itu. Kemudian nanti kalau logam berat tersebut mencemari air empang atau tambak kan akan mencemari ikan. Apakah ikan tambak bandeng dalam di daerah mana misalnya? Kalau saya kan dari Semarang ya, banyak tambak bandeng di pesisir gitu toh. Dulu pas saya masih ngajar di Semarang, mahasiswa saya sering itu analisis misalnya PB atau CD dalam ikan bandeng hasil tambak di daerah mana sama daerah mana. Ternyata memang ada, jadi terkandung beberapa cemaran logam berat yang ada dalam daging ikannya gitu loh. Tapi ada yang masih memenuhi syarat, ada yang sudah melebihi syarat. Jadi sebenarnya tuh kalian kalau mau meneliti apakah cemaran-cemaran itu sudah mencemari berbagai makanan atau bahan-bahan yang kita konsumsi sehari-hari pasti sudah kena semua, cuma tinggal masih memenuhi syarat atau tidak. Atau misalnya saya mau meneliti kandungan cemaran PB dalam bayam atau kangkung yang ditanam di sawah pinggir jalan antar kota antar provinsi misalnya seperti itu. Kalau jalan antar kota antar provinsi itu kan banyak kena asap bis atau truk dan lain-lain. Nah, itu bisa dianalisis dengan nanti yang namanya AAS. Gitu ya. Nah, laboratorium kimia analisis instrumental harus didukung dengan SDM yang handal. SDM yang handal contohnya siapa? Ya nanti kalian sebagai apoteker gitu ya. Atau minimal S1 farmasi lah. S1 farmasi masih bisa kerja di laboratorium tanpa ambil apoteker ya. Kemudian instrumen yang modern sudah pasti. Kaitannya instrumen yang modern adalah harganya lebih mahal pasti ya. Sama seperti HP, tiap tahun ada versi 1, versi 2, versi 3. iPhone aja udah iPhone versi berapa gitu ya. Sama, setiap tahun pasti ada perkembangan instrumen. Kemudian metode analisa yang valid. Jadi selain instrumennya juga harus bagus, metodenya atau prosedurnya juga harus bagus. Sama seperti kalian sudah punya handphonenya iPhone misalnya, tapi ternyata nggak bisa pakai atau makainya sembarangan, ya berarti juga nggak akan bisa mendapatkan hasil yang sesuai gitu ya. Nah, nanti dasar analisis instrumental itu yang pertama adalah sudah tahu rangka molekulnya, makanya kan kalian harus belajar kimia organik dulu kemarin, sama gugus yang terikatnya nanti apa. Nah, itu nanti untuk FTIR nanti saya seringnya akan bahas. Pokoknya kalau FTIR nanti kimia organik banget kalau pas FTIR ya. Kemudian, nah ini tadi yang saya singgung mengenai sifat fisika, sampel dan analit dalam analisis. Saya tekankan dulu bedanya sampel dan analit itu apa. Jadi, balik lagi ke contoh CDR aja tadi. Tablet CDR loh ya. Tablet CDR itu adalah sampel. Analitnya apa? Analitnya adalah vitamin C. Analit yang pertama ya. Analit yang kedua adalah vitamin D. Analit yang ketiga adalah apa tadi? Kalsium. Itu untuk tablet CDR. Sekarang, kalau tablet Panadol, berarti tablet Panadol itu sampel atau analit? Sampel. Oke, analitnya apa? Paracetamol. Ya, betul. Kemudian, kalau contoh yang paling sering apa? Misalnya di apotek. Sekarang yang sering apa? Enervon C tadi. Enervon C berarti apa? Sampel. Sampelnya adalah tablet Enervon C. Jadi jangan Enervon C aja. Kalau saya bilang Enervon C itu kan merek. Kalau sampelnya apa? Tablet Enervon C. Gitu ya. Atau misalnya gini. Yang bentuknya sirup itu apa? Misalnya saya punya amoksisilin sirup. Berarti sampelnya adalah sirup amoksisilin. Biasanya bentuknya dry sirup. Kemudian analitnya apa?
Amoxicillin, Bu. Amoxicillin, oke. Kemudian kalau misalnya saya punya salep apa ya mereknya saya lupa. Pernah dengar salep Benzoson N? Belum pernah ya. Ini jarang yang kerja di apotek ya. Nanti aja lah kalau saya juga agak lupa merek-mereknya. Jadi intinya sampel itu adalah apa si bahannya yang mau kita analisis ya. Kemudian analitnya apa? Analit adalah senyawa yang akan kita analisis. Nah, sampel ini bentuknya apa? Bentuknya bisa cairan, bisa gas, bisa food product, bisa human specimen. Kalau human specimen atau misalnya darah, urin, rambut, nanti kalian kalau mau ambil mata kuliah pilihan silahkan. Jadi nanti yang ngajar juga saya sama Pak Pandi. Itu adalah analisis dalam matriks biologi, itu nanti sampelnya adalah human specimen. Kalau nanti kita yang dianalisis instrumen, bahasnya hanya sampel-sampel senyawa farmasi, atau mungkin makanan nanti akan sedikit di sini. Ya, kemudian analit apa tadi sudah dibicarakan, ada mikro, submikro, makro, dan lain-lain. Nah, ini berbagai teknik analisis dan sifat yang diukur. Kemarin nggak belajar gravimetri ya? Kemarin langsung belajarnya titrimetri ya. Jadi titrimetri itu untuk titrasi, biasanya untuk senyawa-senyawa makro. Jadi kalau senyawa Pri, matiin lampu yang itu, Pri, yang di depan. Yang ruang tengah, yang tempat kalian tidur. Jadi kalau nanti analisisnya senyawa makro itu bisa pakai titrasi. Tapi kalau analisisnya senyawa mikro atau semi mikro itu udah nggak bisa pakai titrasi lagi karena terlalu kecil senyawanya. Titrasi itu metode yang kurang sensitif. Dia selektif mungkin bisa, tapi dia kurang sensitif. Kemudian spektrofotometri atom itu nanti AAS, itu biasanya untuk logam berat. Kemudian massa nanti ada, ini nanti akan saya jelaskan ketika proses tiap materi aja, kalau jelaskan sekarang bingung nanti. Ya, jadi ada yang metode spektroskopi, nanti ya ada UV, IR, AS, ada yang metode elektrokimia tidak kita bahas, ada potensio, ada voltametri. Ini pembantu kemarin ketika proses titrasi juga bisa. Kemudian ada yang analisis thermal sama spektrometri massa. Kemudian kromatografi nanti metode UTS sama teknik terpadu atau istilahnya tandem. Jadi metodenya digabung. IRMS, HPLC-FT atau GC-IR, GC-MS itu nanti dipelajari tapi nanti di akhir-akhir ya kalau sudah belajar mengenai metodenya satu-satu semuanya. Nah, teknik analisis itu selain tadi ya, jadi tidak hanya instrumen saja yang penting, tapi proses atau teknis atau prosedurnya juga harus sesuai ya. Sama seperti tadi cara pakai HP itu juga harus sesuai. Nah, metode analisa dibagi 3, ada metode standar, komparatif, dan pengembangan. Farmasi itu patokannya biasanya kompendianya apa ya bukunya? Kalau farmasi? Kitabnya farmasi, paling gampang apa? Kalau kalian farmasetika, kalian apa misalnya nyari monografi bahan, itu bisa nyarinya di mana? Ya, betul. Farmakope. Paling baru farmakope berapa sih? 6. Tahun berapa itu? Tahun 2020. Berapa? 2020? Iya. Nah, nanti akan sering saya buka tuh metode di dalam farmakope gitu ya. Jadi itu metode standar, kemudian ada metode komparatif itu biasanya nanti ada sedikit modifikasi-modifikasi dari metode standar ini. Kemudian metode pengembangan itu berarti metode yang masih dikembangkan di laboratorium. Kemudian nanti pokok bahasanya spektro ini sudah masuk pokok bahasanya spektro ya, nggak usah. Nanti ketika masuk spektroskopi. Ada yang mau tanyakan? Ada yang mau tanyakan nggak? belum, Bu. Belum ya? Pas ini, bener toh? 1 jam aja, 0856. Ya, pendahuluan dari saya itu aja dulu. Silahkan nanti kan akan saya share untuk yang materi ini sama nanti metode kromatografi juga saya share. Silahkan dipelajari dulu yang metode kromatografi.
Besok setelah kuliah metode kromatografi akan saya berikan post test. Minggu depan berarti post testnya. Paham sampai sini? Paham, Bu. Paham, Bu. Itu ya. Jangan lupa absen di OLU. Sudah absen semua di OLU? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Ya sudah, untuk hari ini saya cukupkan sampai ini saja. Nanti materi bisa dilihat di OLU. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.